Langsung saja Bang Terry dengan PD-nya bahwa Bang Terry menyebutkan semua ini sudah komprehensif, tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi. Boleh dilanjutkan Bang secara singkat. Yang perlu kita tekankan lagi bahwa saat ini kita sedang membuat satu kitab hukum pidana nasional. Itu penting banget. Jadi apa yang baik bagi suatu negara tentunya akan diimplemented. Nah, kita sudah kaji, sudah cari satu persatu. Bicaranya mengenai perluasan zina. Kita nyari ke Muslim sampai ke Mekah, Hindu sampai ke India, semuanya kita gali, Pak. Ya. Nah kemudian saya bicara lagi mengenai masalah sanksi. Penjara penuh di mana? Semua sanksinya kita downgrade. Dan pakai kalimat atau, artinya nggak mesti menjalankan pidana dengan denda, bayar pengawasan dan sebagainya. Dan semua redaksi diperhalus, tapi tegas. Artinya apa? Sulit untuk menjerat. Jadi nanti nggak usah khawatir. Nah, 218 sudah kita buktikan. Nah, kenapa untuk medsos naik sedikit? Bandingannya harusnya apa? Lihat undang-undang ITE. ITE-nya 6 tahun sama kita jadi 4 tahun. Oh, emang kenapa? Iya, ini KUHP ini rekodifikasi. Tadinya penghinaan 310-311 dikeluarkan, dekodifikasi jadi ITE dan sebagainya. Sekarang kita tarik kembali, rekodifikasi. Nanti begitu KUHP ini disahkan, ITE-nya hilang. Berlakulah yang 4 tahun Anda tidak dihukum. Kurang demokratis apa itu? Nanti ini coba Bang Terry, direnungkan menarik kembali. kalau sudah menyinggung soal ITE, kita bicara pasal 218 okay. ya. 218 tadi menarik karena isunya TV One itu menghina penguasa 3,5 tahun. 30 detik ya Bang. Ya. Kita katakan ini deliknya delik aduan. Pengecualiannya untuk kepentingan umum, mengatakan membela diri sendiri, mengatakan yang benar, itu bisa tidak dihukum. Kemudian harus dilakukan pengadunya langsung presiden atau wakil presiden. Dan sekarang pasalnya udah ada, ya yang 218 dihapus, yang tadi 240-nya masih ada. Nggak ada yang pakai pasal ini, Pak Jokowi tidak pakai. Ya, udah ada, masih ada pasalnya. Nah, kenapa begitu penghinaan itu ya? Pasal itu sudah dihapus soal penghinaan. Bukan yang 218, pemerintahan yang sah 240-nya masih ada. Sebentar. Memang pasal yang saya masih lanjutin ini, jangan disesatkan. Ya. Jangan disesatkan dulu. 218-nya Bang Terry eksis. bilang semua negara di dunia pakai. Nanti nih, saya sudah sebut negara yang tidak pakai. Ini saya bacakan pasal ya. penghinaan terhadap pemerintahan umum ya. Ya. Nah, mana negaranya? Saya jelasin ya. Di Denmark ada, di Belgia ada, di Jerman ada, Islandia, Italia, Belanda, Portugal, Slovenia, saya perlu Swedia, luruskan Inggris. ya. Enggak, sebentar dong. Di Anda Eropa, objektif dong ya, sebentar. Anda nanya di mana? Eropa. Saya jawab negaranya di mana. Tadi saya tanya, Anda jawab seluruh dunia. Anda nanya Amerika ada nggak? Amerika tidak punya KUHP, tapi Amerika mengatur, menghina kepada negara. Dimana? Nanti saya kasih Dimana? ya. Ada. Wong Biden baru dibilang moron kemarin. Di mana ada? Kita baru Trump bahas dibilang pasal ini, Pak. idiot. Enggak, kita baru bahas pasal ini. Kapan orang di penjara tapi menghina sanksinya presiden? karena tidak ada KUHP. Hanya di negara ini yang mau perdata. dihidupkan kembali. Bisa. Di Eropa ini sudah ada. ditutup buku itu. Anda jangan kecuali menyesatkan di dulu. Polandia. Sebentar, Anda nanya sama saya. Di Ya, negara Anda mana sudah menjawab saya di sebutkan? seluruh dunia. Kemudian Anda nanya di Amerika ada nggak? Saya Tidak bilang ada kan? Amerika tidak punya KUHP, Ya sudah. tapi bisa melakukan gugatan Tidak. presidennya. Apa contoh kasusnya? Enggak bicara kontak, diatur atau tidak. Anda nanya jangan Di mana diatur orang KUHP aja tidak ada? Bukan, tidak pakai KUHP. Ya di mana jadi diaturnya? presiden bisa menggugat secara perdata. Ya. Perdata itu semua orang, ya. itu prinsip Enggak, orang bukan per orang. semua Ini orang. pidana, Bung. Presiden, as a president, dia bisa gugat perdata. Poinnya bisa sudah juga kita tangkap. kalau perdata Bang bisa Terry kita cukup, perdata. Bang Saya Terry lanjutin cukup, dulu nih, sedikit, Bang Terry ya. cukup, Bang Adi Armando. Saya nanya ke adik mahasiswa. kebagian berbicara. Mahasiswa adik-adik saya nih, adik-adik saya ngatakan tadi, fungsi hukum pidana, Adinda, ya, macam-macam, ya, melindungi kepentingan siapa? Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individual. Masyarakat atau negara, kepentingan negara mana yang dilindungi? Pertama masalah keamanan, ya. Kemudian yang kedua apa? Masalah dignity yang tadi, masalah kehormatan. Anda bisa bayangin pemilu ratusan triliun untuk milih warga negara. Begitu dia ini langsung dianggap landai, bisa dicaci maki celah. Ini kita katakan begini sedikit ya. DNA-nya penghinaan itu di mana-mana perbuatan tercela, baik dari aspek agama, aspek moral, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ya, makanya kami merumuskan ya untuk mengatur seperti itu. Bang Terry, saya kalau mau begitu. kasih contoh kasus saja untuk Bang Terry. Suatu waktu Nabi Muhammad tuh dihina seorang nenek-nenek. Tidak pernah itu nenek-nenek dipidana.
tapi dibantu untuk Baik, pindah Bang rumah. Ferry, Oke, Bang terima Ferry. Agama Islam Bang tidak Ferry. pernah Kita penguasa ke Bang Adi mempidana. Armando cukup. Bang Dan- Ferry, Ini pun Bang tidak Ferry, ada, kita Pak tahan. Jokowi juga Bang tidak Ferry, ada. Bang kita Ferry, tahan. kita dengarkan sudut pandang Oke. Bang Adi Armando. Sama, Pak. Silakan Bang Adi Armando. Ya, Sebagai terima pegiat kasih. media sosial jangan sampai kemudian kurang Masuk- begitu paham dengan pasal ini, Bang. Oke. Ya, kalau kalau saya ya terus terang saya juga mewakili teman-teman yang lain barangkali Bung Arteria, kita sih berharap memang pasal tersebut tidak jadi ada di dalam KUHP yang nanti disahkan ya. Niatnya barangkali baik dan bisa dipahami dari tadi penjelasannya, tetapi memang bahayanya terhadap demokrasi terlalu besar. Pemerintah itu memang harus menjadi pihak yang bisa dihina, harus bersedia dihina karena ya dia memang harus seperti tadi dikatakan dia melayani masyarakat. Kalau dia bekerjanya nggak beres, dia bisa dibilang moron atau idiot atau goblok atau apapun atau seperti dulu Bu Mega pernah dibilang mirip Sumanto kan pernah tuh dulu kasusnya ya Jokowi saja persis seperti Anda bilang kan mengatakan saya nggak ada masalah loh sama pasal ini karena memang kita ingat misalnya ingat nggak majalah Tempo pernah buat sebuah karikatur cover di mana dia digambarkan sebagai berhidung panjang seperti Pinocchio. Dia tidak melakukan apa-apa karena saya pikir itu mencerminkan kenegarawanan dia. Nah dalam hal ini kita memang harus terima kenyataan bahwa pemerintah adalah bukan sesuatu yang terlalu sakral untuk tidak diganggu, tidak dikritik, tidak dikecam, tidak dihina. Mereka harus mau dihina. Anggota DPR harus mau dihina. Sebentar ya. Mungkin dikritik Bang, bukan dihina gitu. Enggak, kalau saya bahkan sampai tahap dihina pun itu boleh. Sebagai bentuk pelayanan. Yang tidak boleh adalah difitnah. Kalau saya mengatakan Bung Arteria korup, Anda boleh menuntut saya. Apalagi di depan televisi seperti ini. Jadi defame atau pencemaran nama baik itu boleh. Tapi kalau cuma dihina, ya hina itu kan bisa bergerak dari kata-kata kotor, alat kelamin dan seterusnya, sampai sekedar bilang bodoh. Kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak pantas jadi presiden lagi atau jadi menteri atau apapun. Enggak masalah itu Bang ya. Nggak masalah mestinya. Saya khawatirnya begini Bung Arteria, begitu itu dilarang, kita betul-betul akan bungkam. Tadi teman-teman nanya, Bang Ade gimana? Ya udah saya diem aja, saya akan ngomong yang baik-baik aja. Saya akan puji-puji aja pemerintah yang manapun, DPR yang manapun, saya akan bilang oke, bagus kok kerjanya. Nanti Cokro TV nggak seru lagi, Bang. Siap, tutup. Nah dengan gini kita berharap bahwa, saya kembalikan dulu deh ke Universal Declaration of Human Rights, itu jelas kok, kebebasan berekspresi itu bebas, kekecualian terhadap kebebasan berekspresi itu hanya ada 4. Pertama adalah kalau itu sampai melanggar hak asasi orang lain. Dalam hal ini fitnah. Kedua adalah kalau ini sampai mengganggu ketertiban umum. Ketiga adalah kalau dia sampai membahayakan general welfare. Dan satu lagi kalau melanggar moral. Jadi kalau memang KUHP ini mau turun tangan, yang harus diatur tuh public ordernya. Jadi yang harus dicegah jangan sampai terjadi kerusuhannya. Orang yang menginisiasikan kerusuhan itu harus dihukum. Bahkan saya menganggap kalau perlu berat kan. Tapi kalau hanya ada orang, saya misalnya mengkritik taruhlah sebuah kementerian, saya bilang nggak becus atau amatiran atau buruk, kemudian terjadi kemarahan, terjadi perkelahian misalnya. Dan kemudian gara-gara itu dikatakan sudah terjadi kerusuhan atau apa tadi? Huru-hara. Keonaran. Terus yang jadi salah bukan orang yang onar ini, tapi yang memulai, artinya sayanya misalnya. Karena itu saya berharap sekali buat teman-teman yang sedang menggarap KUHP ini, buat pasal ini jangan kembalikan kita ke masa lalu. Pasal-pasal tersebut sudah dicabut kok oleh Mahkamah. Secara jelas Bang Ade poin mana yang harusnya tidak usah dipersoalkan lagi dan tidak digunakan? Penghinaan. Oke. Pasal Pelarangan terhadap penghinaan itu menurut saya tidak perlu ada dalam KUHP. Iya. Supaya kita demokrasinya jangan sampai kerja keras Anda itu justru yang dicatat adalah gara-gara KUHP yang dibikin oleh Bung Arteria dan kawan-kawan, kita mengalami setback secara demokrasi.
Saya cuman berharap begitu. Itu saja barangkali.